ungkapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini identitas seorang muslim. Inilah kalimat yang membedakan dia muslim atau bukan. Ini bukan bendera ISIS. Ini bukan kalimat teroris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu syahida wa mubasysyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tiada henti-hentinya kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Dan kita lebih-lebih lagi bersyukur kepada Allah di hari ini atas izin, restu, anugerah dan limpahan rahmat-Nya, dipilihnya kita untuk menjadi orang-orang terbaik. Karena kita berhasil membuat pilihan-pilihan terbaik. Pilihan terbaiknya yaitu menunaikan salat fardu subuh secara berjamaah di awal waktu dan di masjid. Tak ada pilihan lain yang lebih baik daripada pilihan ini di saat-saat seperti ini. Semoga memotivasi kita untuk membuat pilihan-pilihan terbaik di sepanjang hari ini dan di hari-hari berikutnya dari kehidupan kita. Dan semoga ini juga menginspirasikan seluruh anggota keluarga kita, putra-putri, anak cucu dan keturunan kita, sahabat dan kerabat kita, orang-orang kita kenal dan yang mengenal kita, agar bisa membuat pilihan-pilihan terbaik di awal-awal hari mereka. Pilihan terbaiknya yaitu mengawali setiap hari dengan salat fardu subuh secara berjamaah di awal waktu dan di masjid. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada manusia pilihan manusia terbaik yang pernah ada di alam semesta ini, baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta, sayang dan rahmat Allah juga tercurah melimpah kepada seluruh anggota keluarga beliau, seluruh sahabat dan kerabat, para zuriat dan keturunan, juga semua para tabi'in, para aulia, para syuhada, para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, dan juga kepada semua orang-orang saleh termasuk kita di dalamnya, serta orang-orang beriman hingga akhir zaman. Seandainya ada di antara kita sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Atau jika ada yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, mari kita mulai kajian pagi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pendengar semua radio yang saya hormati, juga pemantau berbagai siaran yang saya muliakan. Satu di antara syahadat yang kita ulang-ulang pengucapannya, yang menjadi identitas seorang penghamba Allah dengan bukan penghamba kepadanya, adalah ungkapan asyhadu alla ilaha illallah. Saya naik saksi, saya bersaksi. Bersaksi itu melafalkan sekaligus membuat pernyataan dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari siapapun, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ungkapannya adalah ungkapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini identitas seorang muslim. Inilah kalimat yang membedakan dia muslim atau bukan. Ini bukan bendera ISIS. Ini bukan kalimat teroris. Baik ibu kacau walau pikiran gedanya oleh urung bangai, ibu bangai gedanya walau. Ini kalimat yang
serius kita bela dan kita pertahankan sepanjang hidup hingga ajal merenggut kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati, jangan sampai kalian meninggalkan kehidupan ini kecuali berada dalam keadaan sebagai seorang muslim sejati. Seorang muslim sejati itu apa? Satu di antaranya adalah la ilaha illallah. Ada dalam detak jantungnya, juga ada dalam seluruh rangkaian ungkapan-ungkapannya, bahkan gerak-gerik seluruh anggota badannya, semuanya di dalam kitaran kalimah la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah fi akhir ayyamihi dakhalal jannah." Siapapun yang mampu mengungkapkan kalimat la ilaha illallah di akhir dari kehidupannya, maka dia masuk surga. Jadi syarat masuk surga kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Itulah yang diajarkan di dalam ilmu tauhid yang kita kenal sekarang. Ilmu aqaid diperkenalkan sebelum-sebelumnya, atau ilmu aqidah Islamiyah. Membersihkan i'tikad manusia, menanamkan kesadaran kepada manusia bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat tidak ada Tuhan selain Allah juga bermakna tak ada yang disembah kecuali Allah. Tak ada yang diharap kecuali Allah, tak ada yang dicinta selain Allah, tak ada yang ditakuti selain Allah. Maka dalam segala aktivitas yang kita jalani, setiap profesi yang kita tekuni, mesti ada di dalam lingkaran ini, berada di dalam batas garis ini, nggak boleh keluar sedikit pun daripadanya. Lalu apakah menjadi seorang muslim itu hanya berzikir, hanya meratib? Nah, inilah Bapak Ibu berbahagia. Kita coba lihat surah ke-40, surah Al-Mu'min, ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Shadaqallahul adzim. Sekali lagi surah ke-40 Al-Mu'min ayat ke-7. Kalau kita terjemahkan secara bebas, para malaikat yang memikul arash, di mana ya kita nggak tahu tempatnya. Para malaikat yang memikul arash beserta seluruh malaikat lain yang ada di sekitarnya, sepanjang siang dan malam tak sepersekian detik pun waktu yang luput kecuali mereka terus menerus bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala karena kemahabesaran Allah. Jadi kalau bahasa gaulnya gini, kalau enti nggak mau bertasbih, nggak ada apa-apa urusannya sama Allah. Kalau manusia mau keparat, mau kaplat, mau bangsat, nggak mau ingat Allah, nggak ada urusannya sama Allah. 70.000 malaikat setiap hari masuk ke situ, nggak pernah keluar. Setiap hari dalam keadaan bertasbih, tak ada henti-hentinya Bapak Ibu berbahagia. Lalu apa Allah butuh zikir kita, tasbih, tahmid kita? Nggak butuh sedikit pun pada hakikatnya. Allah tak lebih besar ketika kita mengagung-agungkannya, tidak. Wa yu'minuna bihi, mereka semua para malaikat itu iman kepada Allah teguh, penuh, utuh, nggak pernah menyimpang sedikit pun, nggak pernah bosan, nggak pernah tidur, nggak pernah letih.
Kita kadang-kadang macam-macam lah, khilaf lah. Bantam mak api cek wagai pegahnya kagak kenan katanya. Kamu run-run bak tagonya. Kita bisa lengah, kita bisa khilaf, kita bisa lupa. Kita bisa ngantuk, kita bisa tidur. Para malaikat itu enggak pernah henti-hentinya bertasbih, bertahmid kepada Allah, beriman kepada Allah dan memohon ampun wa yastaghfiruna lilladina amanu. Memohon ampun untuk orang-orang beriman. Siapakah orang beriman? Inilah wajah-wajah orang beriman. Orang-orang yang melafalkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Doa-doa kita, permohonan-permohonan ampun kita kepada Allah, ya, mungkin diterima oleh Allah kalau kita mohon dengan penuh kesadaran, penuh penghayatan, penuh ketulusan, fokus, khusyuk, tawadhu hanya kepadanya. Tapi kalau kita sedang istighfar, sedang ingat entah apa-apa, kalau kita tak fokus kepada Allah, mana mungkin Allah fokus terhadap kita, kan? Kita ngomong sama kawan aja, kalau nggak fokus, kawan tuh akan mengabaikan kita. Tengah ada penghaban dengan tengah tambah HP, cek, penghaban. Panenai peduli ke gedanya. Nggak mungkin orang open sama kita kalau kita tak open sama dia, kan? Itu baru antar sesama manusia. Kita mohon ampun kepada Allah, boleh jadi diampuni oleh Allah permohonan ampun kita. Tapi ingat, dengan penuh ketulusan, dengan penuh fokus, perhatian penuh seutuhnya hanya kepadanya. Nah, yang terlewatkan dari permohonan-permohonan ampun kita itu bagaimana? Para malaikat yang memohon ampunan untuk kita. Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, ampuni orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Siapakah orang beriman itu? Itu tadi, alladzi qalahu la ilaha illallah fil lisan wa fil qalbi wa fil arkan. Yang mengatakan kalimat la ilaha illallah baik di ujung lidah maupun di dalam kesadaran penghayatan, di dalam benak hatinya maupun di dalam sikap dan perilakunya. Dapat permohonan doa dari para malaikat. Lalu para malaikat itu juga mengatakan, berdoa kepada Allah, Rabbana wasi'ata kulla syai'in rahmatan wa ilma. Tuhan kami ya Allah, maha luas rahmat dan ilmumu. Tak ada sepersekian mili pun di alam semesta ini yang ada kenikmatan, melainkan di sana ada rahmat Allah. Tak ada hal benda apapun, fenomena bagaimanapun, suasana apapun yang di sana tak ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan, kulla syai'in rahmatan, segala hal apapun, dimanapun dan kapanpun di sana ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Waktu baru-baru tsunami dulu kan datang NGO, orang-orang asing dan banyak yang tak seagama dengan kita, ngasih makanan, ngasih bantuan, ngasih perhatian. Datang orang kita memuja-muja yang berikan bantuan. Akhirnya sepanjang hari, sepanjang malam yang dia ingat Australia, Amerika. Yang menyatakan ino tiga tap Amerika. Lah yang nak ingat apa? Kedua-keduaan dia telah menduakan Tuhan dengan Amerika, dengan Australia, dengan entah apa-apa lagi yang lain. Di sisi lain ada yang sangat kaku, teramat kaku dalam memahami ini. Becok bantuannya, nggak usah terima itu bantuan orang kafir. Bapak Ibu berbahagia, orang kafir itu milik Allah. Jangankan dia, kakek neneknya itu semuanya milik Allah. Harta yang dia miliki itu rahmat Allah.
Ditumbuhkan semangat kepada dia, digetarkan hati dia sehingga muncul rasa kasih sayang dan belas kasih agar ia berbagi kepada hamba-hamba Allah yang lain yang ada di alam semesta ini. Maka ketika kita menerima bantuan itu, yang kita puja adalah Allah. Itu makna la ilaha illallah. Tak ada yang dipuja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tim ses kan dapat jabatan, dikasih oleh bos yang sudah terpilih karena sudah sukses. Namanya tim ses, tim sukses. Entah wali kota, entah gubernur, entah presiden, jadilah komisaris. Jangan memuja-muja yang mengangkatmu sebagai komisaris. Jangan mengagung-agungkan bos yang telah sukses engkau dorong untuk maju sebagai pimpinan di sebuah daerah atau di sebuah negeri. Ketika engkau mendapatkan jabatan walaupun menteri sekalipun, jangan sekali-kali jangan duakan Allah dengan atasan-atasanmu. Itulah kalimat la ilaha illallah. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah. Jika kedudukanmu sebagai komisaris BUMN itu adalah rahmat, adalah nikmat, maka pujilah Allah setinggi-tingginya, agungkanlah Allah sesempurna-sempurnanya. Bukan mengagungkan si presiden, bukan mengagungkan menteri, bukan mengagungkan orang-orang lain. Inilah la ilaha illallah. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan. Dan di berbagai kenikmatan lain yang kita jalani, tak hanya ketika mendapatkan jabatan, pengaruh, kedudukan, juga ketika kita memperoleh rezeki saat bertransaksi bagi orang-orang yang berdagang dan berjual beli, saat mendapatkan gaji bagi para pegawai misalnya, bagi para pekerja, bagi para karyawan, saat mendapatkan upah bagi para buruh, saat mendapatkan hasil panen bagi para petani, atau hasil peternakan bagi peternak, atau apapun perolehan-perolehan yang kita dapatkan itu, ingat Rabbana wasi'ta kulla syai'in. Kalimat yang dilafalkan oleh para malaikat pemikul aras, yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah ke-40 Al-Mu'min ayat ke-7. Tak hanya rahmatan, tetapi juga wa ilman. Semua ilmu, segala pengetahuan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun ilmu dari buku, dari guru, dari tengku. Karena pada hakikatnya semua guru, semua tengku, semua buku itu mencerap, menyingkap, menangkap ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Wa ilman ini diberikan penafsiran oleh para ulama dalam dua level, dua tingkatan. Yang pertama adalah bahwa pengetahuan Allah luas sehingga mengetahui segala sesuatu. Mengetahui yang ada dan yang tiada, yang jauh dan yang dekat, yang cair maupun yang padat. Segala-galanya diketahui oleh Allah, yang zahir dan juga yang batin, yang terucap dan yang terbersit di dalam benak manusia, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu level pertama. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, adalah bahwa ilman di sini Allah yang memiliki segala pengetahuan yang ada di alam semesta, lalu pengetahuan itu dibagi, di-share kepada seluruh isi alam semesta. Lat batat kaye bate, semuanya mendapatkan serpihan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka di sini ada dua kategori ilmu Allah. Ada yang diistilahkan dengan al-fitratul munazzalah. Ada ilmu Allah yang diturunkan melalui pewahyuan. Itulah yang menjadi kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, yang di situ adalah ilmu untuk dipedomani
untuk diamalkan di dalam kehidupan umat manusia. Al-Quran itu ilmu Allah yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi panduan dan pedoman hidup umat manusia. Dan yang kedua adalah al-fitratul kauniyah. Ada ilmu Allah pada berbagai rangkaian alam semesta, pada berbagai tingkah dan pola manusia, pada berbagai serpihan-serpihan lainnya ada di alam semesta, di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, ada ilmunya. Bahkan juga pada gunung, air, hutan, pepohonan, binatang, hewan, melata sekalipun ada ilmu Allah. Bahkan pada diri manusia, wa fi anfusikum afala tubsirun, lihatlah pada diri engkau, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kuku, ke ujung kaki, pada kulit, pada darah, pada gapah, semuanya itu ada serpihan-serpihan ilmu Allah yang penuh inspirasi, yang memberikan dorongan dan motivasi untuk manusia mengkaji dan meneliti kembali. Allah membagi ilmunya kepada umat manusia, maka ketika seseorang menggeluti satu bidang ilmu tertentu, yakinlah ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak ada yang sekuler, enggak ada yang agamis di sini. Dulu 30 tahun lalu lah atau 10 tahun lalu ada fakultas umum, ada fakultas agama. Yang Raja Darussalam usianya umum, IAIN-nya agama. Itu cerita yang keliru. Itu pemilahan dan pembelahan yang dilakukan oleh para penjajah negeri ini. Makanya di negara-negara lain tak ada pemilahan dan pemisahan yang seperti itu. Teknik kedokteran pertanian itu adalah mengkaji ilmu-ilmu Allah. Maka semakin dia menguasai ilmu-ilmu itu, mestinya dia menjadi hamba-hamba Allah yang sejati. Kedokteran, ilmu kedokteran itu adalah ilmu Allah yang dibagi kepada orang-orang tertentu. Maka manfaatkan ilmu itu untuk mencari ridha Allah, bukan mencari kekayaan yang sebesar-besarnya. Begitu nengok orang sakit, proyek raya. Ilmu Allah dibagi untuk orang-orang cerdas, untuk para dokter. Untuk apa? Supaya dia bisa menjadikan dirinya sebagai hamba-hamba Allah yang sejati, dengan membantu umat manusia yang membutuhkan uluran dan bantuannya. Punya menahan jadi copeng je. Tapi jangan sampai memposisikan orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang sedang sekarat sebagai bagian dari proyek untuk memperkaya diri. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, para malaikat bertasbih tiada henti-hentinya memuji Allah, mengagungkan Allah. Jadi kalau ada orang yang mencela, ada yang sudah tua lalu pindah dari agama ini masuk ke agama lain, baik deh, jangan merasa sedih, biar saja, karena selama ini pun memang enggak jelas identitas dan agamanya. Dengan pilihan dia menyeberang ke agama lain, makin jelas betapa bahwa dia memang bukan seorang muslim sejati. Nggak akan berkurang keagungan Allah. Begitu pula ketika ada yang menghujat, ketika ada yang menyalahkan salat, ketika ada yang menghujat umat, ketika sedikit saja kekeliruan yang dilakukan oleh orang-orang yang aktif di dalam keislaman, di dalam dunia dakwah, diekspos besar-besaran, dicaci dan dicerca. Segala kesalahannya dicari-cari, sedikit-sedikit tangkap, masukkan ke dalam penjara. Biarkan mereka itu, biarkan. Allah tak akan pernah ternoda dengan celaan-celaan dia. Seluruh malaikat pemikul aras, 70.000 setiap hari, mereka terus menerus bertasbih memuji Allah, bertakbir mengagungkannya tiada henti. Kalaupun kita mengagungkannya sesekali setelah salat fardu atau malam Jumat atau waktu-waktu lain, itu untuk kebajikan-kebajikan kita, untuk ketenangan kita, untuk kenyamanan kita, untuk menambah pahala bagi kita. Allah tak bertambah sedikit pun keagungan dengan pengagungan-pengagungan yang kita lakukan. Rahmat Allah meliputi segalanya. Dimanapun kita berada, kenikmatan apapun yang kita kecapi, yang kita nikmati,
semua itu berada di dalam rangkaian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga menyeluruh, tertebar di seluruh alam semesta ini. Siapapun yang mengkaji dan menggali, tak lain kecuali yang dia peroleh itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak ilmu mestinya semakin memperhambakan diri kepada Allah. Semakin jelas deklarasi dan pernyataannya la ilaha illallah. Semakin profesor seseorang mestinya semakin panjang sujudnya. Semakin banyak puasa dan salat sunatnya. Bukan untuk menjadi pemuja-pemuja berhalawi, pemuja-pemuja bos dan atasannya, penjilat-penjilat untuk mendapatkan kedudukan-kedudukan tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.